bahwa ini orang benar-benar tulus menjelaskan, tulus ingin membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya, bukan untuk mengambil uang dari saya. Pak Samsul itu saya belajar power dari beliau. 3 hari lamanya beliau ada di panggung tanpa ada pendamping gitu ya. Beliau menyampaikan secara langsung. Suara beliau sangat luar biasa, variasinya luar biasa. Saya sangat sampai sekarang sangat terkesan sama beliau ya, dengan power yang beliau miliki gitu. Asal dan alhamdulillah kemarin saya praktekkan, saya dapat hampir 118 miliar dengan mempraktekkan itu. Mempraktekkan ilmunya BIMIMS beliau. BIMIMS namanya sekarang ya. BIMIMS berarti selling on the stage. Selling in the stage ya. Bisa terkumpul sampai 18 M, Pak? 118. Gimana, Pak? 118 miliar. 118, bukan 18, 118 M saya ralat. Karena ini adalah, saya seorang praktisi, jadi memang materi Pak Samsul Arifin itu sangat-sangat membumi. Saya ikut training-training di luar, perlu dicerna lebih dalam untuk bisa kita aplikasikan. Tapi langkah-langkah yang dibuat oleh Pak Samsul itu kayaknya kita bisa langsung gunakan saat itu juga tanpa perlu dicerna lagi gitu. Alhamdulillah kembali lagi di podcast MMC. Alhamdulillah saya sangat berbahagia dan berbangga karena saat ini kita kedatangan tamu yang beliau sangat-sangat luar biasa. Beliau memulai praktis di bidang selling tahun 2005. Sampai sekarang menjadi sudah berpuluh-puluh tahun, dan beliau termasuk seorang trainer juga. Sudah mengawali training dengan perusahaan-perusahaan, beliau memulainya tahun 2015. Ya, beliau sekarang adalah seorang entrepreneur di bidang jasa pengendalian hama. Nama perusahaan beliau adalah Pestigo. Beliau adalah Pak Zulkifli Baro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Dari nama dan logatnya saya bisa nebak nih Pak. Iya. Pak Zulkifli dari Makassar, betul ya Pak? Betul, betul. Masya Allah. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak. Karena banyak problem, khususnya bagi para pengusaha. Problemnya para pengusaha tidak lain tidak bukan hubungan dengan sales, Pak. Yes. Penjualan. Setuju. Ya, di beberapa biasanya di beberapa catur bulan atau di beberapa dekade mereka penjualannya itu turun gitu karena salesnya tidak optimal. Di hadapan saya ada sosok yang sangat luar biasa, Pak Zulkifli Baro. Beliau adalah pakar dari sales. Betul ya Pak? Pak, boleh diperkenalkan Pak, sehari-hari kemudian aktivitas dari mulai praktisi memang tahun 2005 ya? 2005 ya. Nah, monggo Pak Zul, silakan. Ya, terima kasih sahabat MMC Pak. MMC ya. Tahun 2000 persis saya bekerja di salah satu perusahaan pest control namanya Terminix waktu itu. Hampir 19 tahun saya bergabung di sana. Jadi dari tadinya 2 cabang itu menjadi 36 cabang. Itu kami capai dalam waktu kurang lebih 19 tahun. Kemudian karena begitu pesat majunya, salah satu kompetitor kami namanya Air Rentokil itu akhirnya mengakuisisi, dan saya ikut juga selama 3,5 tahun. Dan saat ini aktivitas saya adalah membangun bisnis sendiri, yang tadi disampaikan Ustadz itu adalah Pestigo. Pest and Termite Go itu adalah salah satu perusahaan pengendalian hama di Indonesia, lokal Indonesia yang akan kita kembangkan ke depan. Nah, terkait dengan latar belakang saya di sales, sebetulnya saya orang teknikal. Saya latar belakang itu hama dan penyakit tanaman. Justru di situ ya. Universitas Hasanuddin. Tapi karena saya punya kegemaran membaca, mungkin dulu ada hikmahnya saya pisah dengan istri. Jadi istri di Bogor, saya keliling Indonesia. Ternyata hikmahnya adalah saya jadi hobi membaca, mengisi waktu saya di malam hari pada saat mungkin orang lain jalan-jalan, saya suka membaca. Baca tadinya mulai membaca tentang customer service. Saya beli buku tentang customer service. Kemudian saya mencari diri saya, sebetulnya saya bakat terbaiknya di mana gitu. Ya, kemudian
kayaknya bukan itu deh. Saya kemudian baca tentang leadership, beli buku tentang leadership. Saya ikut training-training terkait dengan leadership, termasuk ikut Ari Ginanjar sampai Total Action, saya ikutin. Semuanya. Kemudian apalagi motivasi, saya belajar tentang motivasi. Saya beli bukunya, saya ikut training-training motivasi, termasuk beberapa tokoh nasional dan juga internasional. Kemudian sepertinya kok masih kosong gitu. Sesungguhnya apa sih gitu ya? Akhirnya saya ikut sebuah pembelajaran praktis, namanya waktu itu tahun 2015. UTHB. Waktu itu digawangi oleh Pak Samsul Arifin ya. Umat terbaik hidup berkah. Dan sepertinya itu titik awal saya mendalami tentang sales. Ya, dan akhirnya sampai sekarang memang katanya kita harus punya brand, nggak bisa menjadi semuanya gitu ya. Akhirnya sekarang saya punya brand sendiri namanya I Love Selling Academy, dan juga saya sudah menulis buku terkait dengan sales. Latar belakangnya memang karena tadinya lama bersama dengan Pak Samsul Arifin, mengikuti hampir seluruh trading, bahkan berulang saya ikuti. Ya, beliau adalah guru yang hebat, dan itulah latar belakang. Ya, kemudian saya menulis sebuah buku yang mungkin teman-teman sudah, Masya Allah, ada yang sudah miliki ya. Ini dia buku dari beliau, Fundamental Selling Skill. Ya. Ini terinspirasi karena beliau sudah cukup lama ikut motivasi-motivasi bahkan di luar negeri, Pak ya. Namun terasa hampa, terasa kosong, hingga akhirnya beliau bertemu dengan guru kita bersama, Pak Samsul Arifin. Ya. Sudah ikut kegiatan tadi ada UTHB. Kalau UTHB itu sekarang berubah, Pak, namanya sudah bertransformasi, namanya sekarang MBUBB. Gitu MBUBB, ya. Kalau dapat ceritanya, kalau tadi sebelum kita podcast, Bapak cerita bahwasannya hampir seluruh program dari Pak Samsul semuanya ikut semua gitu ya. Dan ikutnya nggak cuma sekali, jadi ada 3 UTHB kali. bisa 3 kali, kemudian HBHB 2 kali. HBHB 2 kali. Wah, itu keren sekali itu yang ada makan. Iya, kemudian apa namanya, selling on the stage. Waduh, ini keren banget nih ya. BIMIMS, Pak, itu. BIMIMS ya, kita menjual massal, dan alhamdulillah kemarin saya praktekkan, saya dapat hampir 118 miliar. Dengan mempraktekkan itu. Mempraktekkan ilmunya BIMIMS, beliau. BIMIMS namanya sekarang ya. BIMIMS, berarti selling on the stage. Selling on the stage ya. Bisa terkumpul sampai 18 M, Pak. 118. Gimana, Pak? 118 miliar. 118, bukan 18, 118 M saya ralat. Gimana, Pak? Boleh diceritakan? Kalau itu sebetulnya karena saya senang jualan ya. Jadi bahkan waktu pandemi tahun 2020 awal, dan bahkan waktu tahap kedua, pandemi kedua, itu dikala kompetitor tiarap. Bahkan di kantor kami juga jangan kemana-mana. Saya minta untuk keliling Indonesia. Ya, Masya Allah. Dikala orang tertidur, ternyata banyak prospek yang ingin di pest control misalnya. Dan itulah saya keliling Indonesia. Baik. Saya sangat yakin bahwa usaha kita, ketika kita berusaha, saya kira Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita. Gitu. Tugas kita adalah usaha maksimal. Jalan-jalannya Tuhan Allah yang beri, rezekinya Allah yang beri. Nah, terakhir itu saya menggunakan 23 alur. Kalau saya ngasih training, saya ganti namanya. Apa itu? 23 alur closing mematikan. Masya Allah, 23 itu kalau nggak salah 23 langkah yang ada di selling on the stage. Saya nggak tahu apa sekarang berkembang, tapi saya ambil beberapa. Bagaimana alur presentasi itu kita buat supaya orang itu itu kapan berakhir sih ceritanya, kapan berakhir presentasinya. Saya mau jualan, saya mau beli ini, saya udah mau tanda tangan kontrak, segera mau transfer. Ya, karena kita buat alur alur closing mematikan dari selling on the stage itu. Dan alhamdulillah kemarin, dan yang berikutnya adalah selain kita melakukan usaha, tentu kita harus ketemu dengan PIC, orang decision maker. Decision maker yang juga saya belajar di 5 Days MBA. Itu saya belajar juga. 4 Days MBA. Kalau sekarang namanya UBL, Pak. UBL ya. Jadi semua ilmunya saya udah pakai. Sudah semua dipakai. Saya ketemu dengan PIC-nya, ya kemudian presentasi dengan 23 alur closing mematikan, saya ambil sebagian. Kemudian ketemu dengan orang yang tepat. Boom gitu. Masya Allah. Ya, dan ini rekor di perusahaan saya. Saya tinggalkan, saya berikan saya cetak tanda kutip sejarah di situ, penjualan terbesar untuk mereka lanjutkan.
Masya Allah ini. Setelah itu saya resign. Oh gitu. Tahun berapa itu? Ini baru 17 Februari 2023 saya resign. Oh berarti beberapa minggu yang Berapa lalu. minggu yang lalu? Oke, Ya. siap. Saya closingnya Februari awal. Februari awal. Sekitar 4 Februari lah. Baik. Setelah itu saya resign karena saya sudah tinggalkan sesuatu buat perusahaan saya. Sekarang fokus untuk mengembangkan. Fokus untuk mengembangkan dan usahanya. juga training. Di Pestligo tadi ya dan di Yes. training ya. Yep. Nah, Bapak mulai training itu tahun 2015. 15. Ini yang di training itu berarti apa ini Pak? Lebih ke umum atau orang-orang di misalkan di perusahaan-perusahaan Public, ya? publik Oh, atau iya, toh. lebih kemana Pak Sul? Iya, jadi sebetulnya tahun 2005 itu Ya. saya karena suka baca buku, ikut trading, itu saya memposisikan diri sebagai trainer internal yang tidak dibayar sebetulnya. Dan bukan job desk saya. Oke. Tapi karena panggilan jiwa, saya sangat senang ketika sales melampaui targetnya, customer service, Ya. melayani dengan baik, Ya. teman-teman bisa memimpin dengan baik, sehingga saya memposisikan diri saya sebagai trainer internal. Walaupun bukan job desk saya, tapi itu kayaknya panggilan jiwa. Wah, gitu. passionnya Passion di situ ya. dan nikmat aja gitu. Masya Allah. Semakin kita berbagi, kayaknya ilmunya makin nambah. Oke. Sampai tahun 2015 saya kemudian belajar karena ikut trainingnya Pak Samsul itu, akhirnya saya mencoba ya karena tadinya nanti kalau saya ngasih training, apakah orang percaya saya, apakah nggak diketawain, apa keraguan itu ya. Oke. Tapi dengan HB tadi saya lain ketakutannya hilang kemudian semua. hilang. Oke. Akhirnya saya udahlah harus action. Baik. Nah, segmentasinya saya biasanya buka untuk umum Oke. ya. Jadi saya IO-nya internal, kemudian yang kedua adalah untuk perusahaan-perusahaan, company-company. Insya Allah minggu depan salah satu BUMN kalau nggak salah ya, BPJS Ketenagakerjaan, Ya. saya akan handle juga untuk trainingnya terkait dengan selling karena tadi memang problemnya itu Nggak jauh-jauh produk dari- banyak, Iya. sales banyak tapi Oke. kok nggak perform gitu. Waduh, siap. Jadi siap. mereka pusing, lalu apa yang harus kita lakukan? Sudah di training A, B, C, tapi kok belum sesuai yang diharapkan. Baik. Targetnya masih standar saja. Gitu. Barang-barang di gudang tidak bisa keluar. Barang-barang di gudang ya, akhirnya stok menumpuk di gudang gitu. Iya. Jadi ownernya stres, perusahaan juga stres. Gitu. Masya Allah, ketika ownernya stres, biasanya ketika tidak ada solusi yang disolusikan, kalau di warga-warga sebelum hijrah ke Iya, MMC, biasanya mereka akan ketergantungan terhadap utang, Pak. Oh itu larinya ke utang ya. Iya. Nah, jadi bagi orang-orang yang sekarang sedang barang-barangnya masih banyak di gudang, kemudian dia tidak memiliki keahlian skill untuk sales, ini ada Pak Zul nih sangat-sangat tepat. Beliau ini ternyata setelah ditelusuri ini lebih senior dari Kang Randy Saputra. Kang Randy, Kang tapi Randy ya. beliau lebih muda. Lebih muda. Masih muda, semangat, ya, ya. Secara ikut Pak Samsul karena Ya. Kang Randy ini juga ikut Pak Samsul ya. Nah, ini ternyata Pak Sul duluan baru tapi Kang sempat Randy. satu kelas juga sama Kang sempat Randy ya? beliau sempat sama satu kelas di waktu itu di Puncak ya. Oh, di Puncak. Kita Baik. Pak Days MBA itu beliau hadir gitu, kita belajar leadership di situ. baik. Beliau luar biasa. Kang Randy keren. Kang Randy ya, Keren. ternyata orang-orang hebat ini berasal dari guru yang sama. Amin. Dari Pak Samsul. Makanya Samsul memang Arifin. saat bagi warga MMC ini adalah tempat yang tepat untuk kita belajar. Tadi beliau menyatakan bahwasanya bisa menghasilkan 118 miliar. Ya betul ya Pak ya. Dari belajar di BIMIMS atau belajar dari selling on the stage. Nah Pak, boleh Pak, kita biar tidak penasaran ini. Jadi kan udah dibuka. Kita sedikit-sedikit nih biar kita buka ilmunya dari guru kita sedikit-sedikit kan gitu ya. Nanti kalau lebih penasaran lagi bisa ikut dengan beliau, bisa ikut dengan MMC juga. Silakan Pak. Dari 23 Pak, bagi banyak pengusaha kan selalu kan gitu kan. Tadi kebanyakan tadi pada saat ada problem ya yang lain tiarap, Bapak justru go. Ya, itu Iya. kan mental yang sangat-sangat luar biasa. Apalagi kemarin pada saat pandemi itu tidak kita duga sama sekali. Banyak yang kolaps, banyak siap. yang apalagi ada cicilan, apalagi ada aduh berat itu Pak. Iya. Cicilannya harus ditagih, kemudian jualannya nggak laku. Waduh, stresnya luar biasa. Banyak juga yang menyatakan sudah nggak sanggup, sudah
Ya, akhirnya banyak yang tutup, banyak yang tutup. Nah, itu kan hal yang buruk. Padahal skill selling ini wajib dimiliki bagi seluruh pengusaha kan gitu, Pak. Ayo Pak, monggo Pak. Saya minta Pak Sul buka sedikit ini biar masyarakat warga juga mendapatkan step-step langkah. Karena ini adalah saya seorang praktisi, jadi memang materi Pak Samsul Arifin itu sangat-sangat membumi. Saya ikut training-training di luar. Perlu dicerna lebih dalam untuk bisa kita aplikasikan. Tapi langkah-langkah yang dibuat oleh Pak Samsul itu kayaknya kita bisa langsung gunakan saat itu juga tanpa perlu dicerna lagi gitu. Nah, itu saya kira mulai dari emosional ya. Jadi bagaimana kita menceritakan tentang problem yang pernah dialami. Mungkin kalau kita menjelaskan sesuatu selalu gunakan pihak ketiga gitu. Apakah teman kita, apakah pelanggan kita, ataukah mungkin tetangga kita dan lain-lain, selalu gunakan pihak ketiga. Karena kalau kita bercerita secara langsung, biasanya itu tanda kutip tidak dipercaya oleh pelanggan. Sehingga kita perlu menggunakan. Nah, emosional itu perlu kita gali, benar-benar itu hadir di dalam jiwa kita. Jadi pada saat kita menjelaskan, misalnya gini. Pelanggan saya ini bermasalah dengan rayap gitu. Rayap ini kan banyak yang bisa, banyak yang mampu untuk melakukan itu, menyelesaikan problem itu. Tapi latar belakang mereka membuat perusahaan itu hanya untuk profit sesaat gitu. Bukan benar-benar untuk membantu pelanggan menyelesaikan masalahnya gitu. Nah, itu kan hadir dalam, pada saat kita presentasi itu hadir dalam bahasa tubuh kita, dan itu yang ditangkap oleh pelanggan gitu, bahwa ini orang benar-benar tulus menjelaskan, tulus ingin membantu saya untuk menyelesaikan masalah saya, bukan untuk mengambil uang dari saya gitu. Itu salah satu poin. Nah, itu saja udah dapat deh. Wow gitu. Gimana kalau 22 poin lainnya gitu. Satu poin yang sangat-sangat membuka, mencerahkan ini. Ini ciri khas banget dari Ustaz Samsul juga nih. Bagaimana diketahui emosional. Kalau sudah masuk ke emosional, uang keluar berapapun keluar. Apalagi kalau level berikutnya spiritual benefitnya itu lebih keren lagi. Jadi emosional kita geser ke tapi kita lihat pasarnya dulu. Mungkin saya bicara spiritual ketika kayaknya levelnya belum dapat. Jadi kita level emosional itu udah keren gitu. Kita perlu belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana step-step ke 23 langkah tersebut. Pak, sekarang hubungan dengan Pak Samsul, Pak Ustadz Samsul masih baik-baik saja atau bagaimana? Saya sih baik-baik aja gitu. Baik-baik aja ya. Saya anggap beliau adalah guru saya, karena memang titik balik saya kenapa lebih berani, karena saya orangnya introvert gitu. Introvert, tapi balik saya saya tidak ingin percaya pada label-label negatif. Ya, saya ikut semuanya tes psikologi, tapi untuk melihat diri saya. Tapi saya nggak percaya itu bahwa orang introvert itu nggak bisa presentasi, nggak bisa ketemu pelanggan, bisanya duduk di belakang meja. Saya nggak percaya. Ya, yang saya percaya adalah Tuhan memberikan kita sifat-sifat terbaik untuk memberikan yang terbaik buat siapa saja, buat perusahaan kita, buat lingkungan kita. Dan mindset itu berubah. Jadi introvert tadi ternyata bisa ngobrol. Iya, makanya di kantor itu nggak ada yang percaya bahwa saya orang introvert gitu. Tapi dari tes itu introvert gitu. Tapi ketika ketemu orang gitu, itu kamu mah ekstrovert gitu, padahal bukan gitu. Ternyata secara pribadi penilaiannya adalah introvert lagi ya Pak. Pak, tadi Bapak menyampaikan tentang memang spesialnya Pak Samsul ini, beliau itu jago sekali menerangkan hal yang susah. Gitu ya. Kan banyak orang yang menerangkan secara detail tapi tambah mumet, tambah bingung. Tapi beliau itu menghidangkan sudah enak, sudah tinggal nyendok saja kan gitu ya. Bapak melihat demikian gitu ya. Atau bagaimana Pak? Silakan. Iya, jadi ikut UTHB itu kan 3 hari gitu. Dan biasanya kalau orang ikut training, gimana supaya datang terlambat dan duduk di belakang? Betul. Iya kan? Karena memang kalau bisa mungkin ya tadi tidak kelihatan gitu ya di belakang. Tapi anehnya nih training UTHB, HBW selling on the stage. Orang datang lebih awal, rebutan duduk di depan. Dan tanpa dikomando, nulis sendiri gitu loh, apa yang disampaikan oleh Ustaz Samsul. Jadi
sangat berbeda memang dengan training-training yang lain gitu. Iya. Ya, jadi memang kita datang ya sangat praktis ya. 3 hari saya datang, duduk di depan, mencatat, saya tradingkan di kantor, kemudian datang hari kedua, hari ketiga, saya catat sampai sekarang bukunya saya masih simpan dan saya masih baca. Tahun 2015 kok masih relevan sampai tahun 2023 Oh, gitu. Masya Allah. Ya. Jadi buku-buku pembelajaran dari UTHB, dari UBL, BIMIM, semuanya masih simpan? Masih saya simpan dan rapi. Dan saya masih baca. Oke. Dan itu masih relevan sampai sekarang gitu, Pak? 2023 masih relevan gitu. Masih relevan, sangat relevan. Jadi visioner ya, materinya itu praktikal dan visioner. Baik. Kalau Pak Sul melihat sosok Pak Samsul nih, selain tadi beliau sangat renyah sekali dalam menyajikan sesuatu gitu ya, sangat luar biasa, menggambarkan yang susah menjadi sangat mudah. Selain itu apa lagi, Pak, yang Bapak bisa ambil? Iya, gitu ya? Beliau saya lihat sangat secara personal juga. Tadi ketemu di masjid itu. Yang negur duluan beliau gitu, padahal guru saya kan gitu. Low profile sekali. sangat low profile gitu. Ya kemudian ya saya kira secara hubungan personal juga beliau kadang-kadang WhatsApp ke saya gitu kan. Ini guru gitu loh, kok bisa begitu ya. Kemudian bahkan waktu buku saya itu terbit, malah beliau yang pesan gitu. Iya kan. Ya jarang lah yang begitu ya. Maksudnya kita nulis buku, muridnya nulis buku, tapi beliau mesan gitu loh. Kalau nggak salah berapa? 15 buah gitu. Beliau untuk dibagikan ke tim sangat beliau sangat low profile banget. Masya Allah. Kalau dulu pertama kali kenal mungkin Pak, kan banyak orang yang melihatnya dari covernya saja gitu. Dulu pertama kali bagaimana Pak? Atau pertama melihat sosoknya, sepertinya begini, hasilnya begini. Mungkin bisa dibagikan. Ini boleh jujur gak sih? Boleh, silakan. Boleh. Hari pertama jadi saya ikut training UTHB itu karena dipaksa sebetulnya. Dari perusahaan dipilih siapa yang mau ikut training, karena saya hobi training, udah ikut aja siapa sih Samsul Arifin itu. Saya belum, tahun 2015 saya belum kenal gitu. Kemudian pada saat saya ikut trainingnya, hari pertama saya lihat, ini kita belajar seperti ini, kayaknya kita nangis-nangis nanti itu ya. Udah ngebaca. Udah kebayang gitu. Kok makin kesini makin asik gitu ya. Dan memang kombinasi. Jadi kalau Pak Samsul itu, saya belajar power dari beliau. 3 hari lamanya beliau ada di panggung tanpa ada pendamping gitu ya. Beliau yang menyampaikan secara langsung. Suara beliau sangat luar biasa, variasinya luar biasa. Saya sangat sampai sekarang sangat terkesan sama beliau ya, dengan power yang beliau miliki gitu di public speaking maupun di public selling gitu. Alhamdulillah. Jadi Pak Zul ini memang seorang yang belajar kepada orang yang tepat, hasilnya juga tepat. Iya, seperti inilah jadi gelo gitu. Bukan gilo. Bukan gila ya. Positif, Pak. Gila positif. Ya. Bisa jualan, saya akan selalu ulang Pak. 118 miliar itu bukan hal yang sebuah rekor lah di perusahaan seperti itu. Siap. Ke depan nih Pak, harapan Pak Zul nih ke bisnis, ke pribadi, kemudian ke depan itu apa yang akan Pak Zul lakukan gitu Pak? Yang pertama di perusahaan yang kami lagi bangun, kami akan kembangkan dengan sistem franchise. Dan yang diutamakan itu adalah karyawan. Kami tidak ingin kaya sendiri, kami tidak ingin sukses sendiri, kami ingin karyawan juga, selain mereka karyawan, mereka juga adalah pengusaha. Ya, supaya ada rasa memiliki terhadap perusahaan yang kami lagi bangun ini. Kami lagi kencang-kencangnya, lagi siapkan fondasi untuk meloncat lebih tinggi. Kami berharap mudah-mudahan perusahaan yang kami lagi bangun ini benar-benar bisa tumbuh ya, untuk manfaat buat seluruh Indonesia. Amin. Yang kedua adalah saya juga lagi mungkin 1-2 tahun lah setelah perusahaan sistem ini sudah jalan,
saya akan mundur gitu. Dan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk memimpin perusahaan ini ke depan. Dan saya akan menjalankan passion saya di bidang training. Usia masih sangat muda, 46. Alhamdulillah. Ya, masih sangat kelihatan muda. masih 30, Pak. Ya, jadi masih ada waktu untuk memberikan kontribusi buat berbagai perusahaan. Karena tadi memang problemnya hampir semuanya di selling, ya. Hampir semuanya di penjualan. Produk bagus, tapi dijual dengan cara yang tidak tepat. Tidak punya ilmu-ilmu. Saya juga yakin bahwa ilmunya sudah banyak. Tapi mungkin bingung bagaimana menerapkan, menggunakan ilmu-ilmu itu. Betul. Nah, dalam buku ini saya bagi bagaimana caranya. Ilmu-ilmu dari Ustadz Samsul Arifin saya juga gunakan sampai saat ini, yang saya bilang tadi masih sangat relevan. Saya akan kembangkan training untuk perusahaan-perusahaan dan khususnya juga untuk UMKM. Masya Allah. Ya, saya ingin benar-benar UMKM ini bukan hanya slogan, tapi bagaimana berkontribusi melalui buku ini, training-training, kita kembangkan UMKM ini menjadi profesional. Dan alhamdulillah saya juga ada komunitas namanya Komet bersama dengan Bapak Antonio Dio Martin. Kita kerjasama dengan RRI untuk mengembangkan UMKM di seluruh Indonesia, bekerjasama dengan RRI. Dan mudah-mudahan, mohon doanya Ustadz, mudah-mudahan kami bisa berkontribusi buat Indonesia. Bukan kita hanya saling itu salah, ini salah. Sepertinya kita harus mengambil peran di situ, ya, karena sekecil apapun perannya pasti bermanfaat buat UMKM Indonesia. Masya Allah. Sukses terus buat Pak Amin, Sul. amin, amin. Ya, semoga ilmunya sangat-sangat bermanfaat, kemudian juga semangat kontribusinya untuk negara, bangsa, dan agama sangat-sangat luar biasa. Kita patut acungi jempol luar biasa ke Pak Sul. Semoga sehat selalu ya Pak, ya, amin, dan terus berkontribusi. Baik warga MMC yang tercinta, bagaimana ternyata beliau sangat-sangat memberikan inspirasi yang luar biasa kepada kita di hari ini. Semoga kita tetap terus bisa belajar kepada MMC, juga bisa belajar juga kepada guru kita bersama Pak Samsul Arifin. Pak, saya terima kasih atas waktunya. Saya terima kasih bukunya ini bukunya keren juga. Kita akan banyak bedah nih Pak, ya. Bagi Bapak Ibu sekalian, kita insya Allah akan membedah tentang selling, kemudian membedah juga tentang bagaimana agar utang-utang kita bisa segera lunas tanpa membayar kebingungan menyelesaikan problem barang banyak di gudang. Nah, silakan bergabung di MMC, bisa menghubungi beliau juga. Pak, terima kasih atas waktunya. Ya, kita baca istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillah. Amin. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Sama-sama.